Halo semuanya, di video kali ini saya akan jelaskan tentang cara meningkatkan penjualan di marketplace. Simak selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau bahas tentang ningkatin omset lagi nih. Ya, ningkatin omset itu kan ada yang di sosial media, ada juga dengan cara di marketplace. Nah, kali ini saya mau jelasin langsung marketplace. Kenapa saya mau jelasin marketplace? Jadi marketplace itu merupakan salah satu channel penjualan yang terbesar di Indonesia, di mana Anda nggak perlu repot-repot bikin website lagi. Anda cuma perlu upload produk di sana, Anda optimasi, konsumen membeli, dan semuanya udah rapih gitu. Kalau biasa kan di sosial media Anda harus balasin manual satu-satu. Kalau di marketplace enggak, semua udah tersistem dan udah banyak orang yang sukses punya penghasilan miliaran dari marketplace dan Anda harus ikutin caranya. Kita langsung mulai aja. Oke, yang pertama adalah rating toko. Nah, di marketplace itu, fitur rating toko itu kelihatan banget tuh. Berapa ulasannya, berapa yang membeli, ada testimoninya nggak. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di sini. Dengan harga yang kurang lebih sama, tapi si toko B ini punya rating toko yang bagus, ulasannya bagus, otomatis penjualannya jauh lebih meningkat. Karena orang akan membeli di tempat yang udah biasa orang belanja. Ya, dibandingkan yang sebelah A, nggak ada yang beli. Jadi rating toko itu sangat penting sekali. Nah, pertanyaannya, gimana caranya ningkatin rating toko? Yang pertama, kita bisa pakai jurus yang namanya jemput bola. Jemput bola itu begini, Anda nggak ngandelin marketplace tersebut, tapi Anda ngandelin teman-teman Anda yang selama ini ada di WhatsApp, ada di Instagram, ada di Facebook, atau teman offline, teman kerja Anda, saudara, kolega, Anda bisa tawarkan barang Anda kepada mereka. Nah, nanti ketika mereka bilang mereka mau beli, Anda tinggal kasih link marketplace-nya aja sehingga mereka bisa langsung beli di marketplace tersebut, ya. Sehingga ketika mereka beneran beli, nanti otomatis Anda mendapatkan testimoni yang real. Anda mendapatkan rating karena ketika beli kan nanti mereka akan menilai toko Anda bagus atau tidak. Sehingga nanti rating toko Anda meningkat. Karena goal kita adalah kita ada pembeli pertama kali dulu supaya rating tokonya dapat dan ada orang yang nantinya mau beli dari marketplace tersebut. Ya, yang pertama itu jemput bola. Nah, untuk jemput bola sendiri Anda targetkan sehari Anda pengen berjualan ke berapa banyak orang. Misalkan Anda pengen satu hari ada satu orang closing, ya udah Anda tawarin ke 5 orang dalam satu hari, berarti dalam sebulan sekitar 150 orang. Sehingga nanti lama-lama rating toko Anda meningkat dengan cara yang gratis. Oke, yang kedua, jual barang unggulan dengan harga bersaing. Maksudnya apa? Jadi teman-teman itu menjual barang yang selama ini nih, barang ini paling laku nih. Kalau di offline, kalau di sosial media. Barang ini pokoknya barang ini gue bener-bener laku deh. Ya udah Anda jual di marketplace tersebut, Anda pasang harga dengan harga bersaing. Maksudnya harga bersaing itu apa? Misalkan kompetitor jual 30.000, Anda boleh jual di kisaran harga yang sama atau lebih mahal dikit nggak masalah, ya. Supaya apa? Supaya nanti orang datang ke toko Anda. Nah, nanti untuk barang kedua, ketiga, keempat, kelima, kan setelah rating tokonya bagus, mereka bakal repeat order dan Anda mendapatkan keuntungan di barang kedua, tiga, empat tersebut. Ibaratnya kayak konsep semut deh. Kita ciptakan gula dulu supaya si semut datang. Ya, nah kita ciptakan dulu barang-barang unggulan yang biasa rame di toko marketplace kita sehingga orang datang beli barang itu. Nah, nanti Anda baru upload barang kedua, ketiga, keempat dengan untung yang lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, ini cara pertama. Kita langsung masuk aja ke cara kedua, yaitu beriklan. Saya adalah tipe orang yang lebih suka beriklan daripada menggunakan metode-metode organik atau gratis. Kenapa? Karena dengan beriklan saya bisa langsung dapat konsumen hari ini juga dan mendapatkan keuntungan hari ini juga. Ketimbang saya pakai cara gratisan, mungkin saya bisa dapat ordernya seminggu atau 2 minggu. Nah, tapi kalau beriklan itu bisa dapat cepat. Dan kebanyakan bisnis-bisnis besar itu semuanya punya budget iklan. Oke, sebelum masuk ke teknik beriklan, saya pengen ngajarin dulu mindsetnya ya. Jadi mindset beriklan itu seperti mall versus pasar. Ibaratnya ya, kita berjualan di jalan. Kita berjualan di tempat yang gratisan atau kita sebut sebagai pasar deh. Nah, di sana kita mungkin bayar biaya sewanya murah atau gratis. Tapi di pasar itu kita akan dapat konsumen yang mungkin daya belinya nggak mampu untuk beli barang yang sangat mahal sekali. Ya, tetapi kalau di mall, biaya sewanya memang lebih besar. Tapi daya beli konsumennya juga lebih besar. Apalagi kalau mallnya itu kita taruh di depan lobby. Jadi ketika orang masuk itu langsung ketemu toko kita. Dibandingin sama kita taruhnya di ujung toilet yang orang jarang datang misalkan. Nah, begitulah konsep beriklan di marketplace. Kalau kita naruh iklan kita dengan cara yang tepat, dengan keyword yang tepat,
dan budget yang tepat, maka kita bisa mendapatkan konsumen yang mau membeli barang kita bahkan ketika kita menjual barang mahal sekalipun. Itu mindsetnya. Jadi nanti di awal Anda mungkin akan mengalami yang namanya boncos atau kerugian, tetapi kerugian tersebut diminimalisir sampai mendapatkan market yang tepat dan Anda mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ya. Nah, yang kedua yang harus Anda pahami dalam beriklan adalah waktu itu lebih penting dari segalanya. Nah, coba Anda pilih. Lebih baik mana jika Anda mendapatkan keuntungan 1 juta tetapi tidak beriklan sama sekali, atau Anda mendapatkan keuntungan 10 juta tetapi Anda mengeluarkan budget iklan 2 juta. Itu yang pertama Anda dapat untung 1 juta, yang kedua Anda dapat untung 10 juta kurang 2 juta, yaitu 8 juta. Lebih untung yang kedua kan, karena Anda menggunakan iklan. Nah, begitulah yang saya maksud waktu lebih penting daripada segalanya. Orang ketika buka mall dengan budget yang lebih mahal tetapi dia buka di tempat yang efektif, mungkin biayanya jauh lebih besar daripada yang di ujung toilet, tetapi kan konsumen yang didapat juga jauh lebih banyak. Jadi dia nggak usah capek-capek lagi buka toko yang banyak, mikirin kapan saya dapat konsumen, karena dia udah di tempat yang tepat. Begitulah mindset dalam beriklan. Ya. Nah, setelah Anda paham mindset beriklan, kita langsung masuk ke teknik beriklan. Ini yang paling seru. Oke, berikutnya adalah teknik beriklan. Untuk mengetahui teknik beriklan, kita harus tahu dulu optimasi dasar yang bisa kita lakukan. Jadi gini, sama halnya dengan berjualan di marketplace. Misalnya kita jualan kaos polo. Nah, di marketplace tersebut kan banyak sekali orang yang menjual kaos polo. Bahkan nggak jarang ditemui beberapa penjual tuh jual dengan harga yang miring. Nah, optimasi dasar itu untuk mengetahui bahwa produk kita itu bisa berada di halaman pertama pencarian ketika orang mencari kaos polo tadi. Paham ya sampai sini? Oke, hal pertama yang harus dilakukan untuk optimasi dasar adalah mulai dari kesesuaian antara foto produk, judul, atau kategori produk juga harus benar. Intinya kalau Anda beneran jualan kaos polo, Anda pastikan foto Anda, judul, kategori itu berada di tempat yang benar. Jangan Anda jual kaos polo, Anda jualnya di kategori makanan. Fotonya juga nggak sesuai atau ngasal. Misalkan Anda jual kaos polo, yang Anda foto malah kaos lengan panjang gitu. Yang kedua, berikan deskripsi yang jelas dan menarik. Jadi intinya ketika orang membaca deskripsi, dia jelas bahwa Anda jualan kaos polo, ukurannya berapa, warna apa aja, size-nya apa aja, bahannya apa. Jadi nanti dia nggak bakal bertanya lagi. Yang bikin orang lama untuk membeli kan karena dia banyak bertanya. Sehingga keputusan untuk membelinya nggak terjadi, ya lama-lama dia nggak belanja gitu kan. Yang ketiga, jangan cuman jualan produk biar nggak kalah saing, tapi harus tingkatin kualitas. Contoh, misalkan di market itu jualan barang yang murah, kualitasnya jelek, komplainnya banyak. Nah, Anda mulai tingkatkan kualitas barang Anda, dan Anda bisa kasih tahu di deskripsi bahwa produk yang Anda jual itu lebih berkualitas daripada produk yang lain. Anda jelasin apa kualitasnya, sehingga Anda bisa menang dari persaingan dan Anda punya budget untuk beriklan nantinya. Juga jelasin pantangan-pantangannya juga. Kalau misalkan pakai produk ini aturannya seperti apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Contohnya nih, Anda harus jelasin apa yang Anda jual, sebutin speknya, kriteria produk, keunggulan, cara pakai dengan benar. Ini semua penting. Semakin jelas, semakin bikin orang mau beli. Contoh, Anda misalkan jualan produk skincare, jelasin pantangan, jangan mencampurkan retinol dengan vitamin C. Nah, ini kan akan membuat Anda dipandang sama calon pembeli sebagai penjual yang sangat paham terhadap produk. Jadi bukan yang ngasal-ngasal gitu loh. Terus, harga juga nih yang paling penting. Jangan pernah memasukkan harga yang nggak masuk akal. Contoh ya, misalkan Anda jualan masker 1 box Rp800.000, padahal pasaran nggak kayak gitu. Itu Anda akan terindikasi sebagai penipu. Jadi Anda harus berhati-hati, karena kalau Anda jual terlalu tinggi yang nggak masuk akal, itu Anda bisa langsung di-report loh. Oke, itu dia optimasi dasarnya. Sekarang kita langsung masuk ke fitur-fitur. Nah, di sini saya merekomendasikan salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menurut saya punya fitur yang bagus untuk Anda bisa meningkatkan penjualan, yaitu Bukalapak. Tapi sebentar, sebelum Anda masuk ke fitur promosi, tolong cek di deskripsi ya, karena di deskripsi ada sebuah link yang isinya merupakan program menarik dari Bukalapak buat Anda semua. Buat kamu pelapak baru, Bukalapak lagi bagi-bagi hadiah nih berupa budget promosi sebesar 100.000 untuk lapak kamu. Caranya gampang banget. Setelah teman-teman selesai menyaksikan video saya ini, langsung saja klik link yang ada di deskripsi ya. Lalu isi data-data yang ada di kolom yang sudah disediakan dan klik submit. Selanjutnya, tunggu notifikasi yang akan dikirim oleh tim Bukalapak kepada Anda. Oke, kita langsung masuk ke fitur. Fitur pertama yaitu fitur push.
ya. Intinya push ini merupakan sebuah fitur agar produk kita bisa tampil di halaman pertama dalam kolom pencarian. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini jamnya muncul di halaman pertama kolom pencarian karena dia pakai fitur push, sehingga ketika orang mencari langsung muncul di halaman pertama. Ingat konsep tadi, ketika Anda punya toko di depan lobi, toko Anda pasti akan dilirik dan langsung dibeli daripada yang di ujung. Disinilah fitur push bekerja. Apa keuntungannya? Keuntungannya dengan produk kita muncul pertama kali pada halaman pencarian, maka calon pelanggan akan lebih dulu melihat produk kita. Dan ini memungkinkan produk kita akan dilirik, bahkan dibeli oleh calon pelanggan. Nah, fitur push ini berlakunya berapa jam? Fitur push ini efektifnya hanya 12 jam. Atau bisa juga sampai ada orang yang pasang produk serupa di fitur push yang sama. Terus biaya untuk push ini bergantung sama jumlah penggunaan push kita berapa banyak ya. Nah, contohnya kayak gini. Kita itu dapat memposisikan diri kita sebagai pembeli. Gimana caranya pembeli menemukan lapak kita? Saya kasih bocoran ya. Jadi dengan memakai fitur push ini, pembeli akan menemukan produk kita di dua tempat utama. Pertama, jadi kalau produk Anda sudah di-push, maka pembeli akan menemukan lapak Anda di bagian spesifik kategori. Nah, makanya penting yang tadi saya awal bilang bahwa masukkan produk sesuai kategori yang benar ya. Yang kedua, ini akan muncul di filter relevansi. Nah, intinya kalau mau pakai fitur push, kualitas produk juga berpengaruh agar produk Anda semakin banyak ulasan positif dari pembeli. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu fitur promoted push. Nah, promoted push ini beda banget ya sama fitur push. Jadi intinya push di dalam promoted push ini bekerja berdasarkan jumlah bid dan produk quality yang akan berpengaruh pada promoted push kita. Nah, kalau pakai promoted push, maka produk Anda akan ditampilkan ke area-area yang paling sering dilihat oleh calon pembeli. Contoh di kolom pencarian atau halaman detail barang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini merupakan contoh produk yang menggunakan fitur promoted push. Kelihatan kan bedanya ini dari hasil pencarian produk teman-teman akan ada icon seperti toa ya, bisa dilihat di gambar. Nah, balik lagi saya ingetin, jadi penting banget untuk kita buat judul, produk, kategori, hashtag yang sesuai. Kenapa saya ingetin berkali-kali? Karena banyak juga yang nggak sesuai. Terus jangan lupa untuk pertahankan performa lapak. Balesinnya harus cepat, responnya harus bagus, servisnya juga harus oke. Dan Anda juga bisa ngecek statistik promoted push supaya bisa tahu iklan ini bagus atau tidak. Kayak gini. Cara mengaksesnya itu bisa langsung ke bagian tab super seller, terus juga masuk ke dalam menu dashboard super seller, terus pilih statistik dan pendapatan iklan. Oke, biayanya berapa? Biaya untuk promoted push ini bergantung pada jumlah klik pada produk kita. Paham ya? Kita lanjut yang ketiga yaitu promoted keyword. Oke. Jadi promoted keyword ini cara kerjanya adalah ketika ada calon pembeli yang mencari barang, misalnya kaos biru, maka produk itu akan muncul pada halaman awal pencarian. Nah, fitur ini bergantung pada jumlah bid dan quality produk kita juga, dan biaya untuk promoted keyword ini juga bergantung pada jumlah klik pada produk kita. Nah, ntar Bukalapak sendiri juga bakal ngasih rekomendasi keyword apa aja yang cocok untuk di bidding. Nah, intinya kita juga harus ngelakuin eksperimen untuk menurunkan bid di bawah rekomendasi. Jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan ini ya. Pertama, membuat judul produk dan relevan dengan produk yang kamu jual. Kedua, masukkan kategori produk dengan benar. Ketiga, hashtag yang sesuai. Empat, juga kualitas produk. Misalkan gini, Anda ngiklan ke 10 keyword. Ternyata keyword yang bagus cuma 2. Ya udah, yang 8 Anda nonaktifkan, 2 Anda aktifkan terus. Itu maksudnya dari kita bereksperimen ya, teman-teman ya. Jadi jangan serta-merta 10 terus Anda tinggal sebulan. Enggak kayak gitu. Anda harus tetap mantau. Nanti ketika iklannya udah bagus, ya Anda boleh tinggal gitu. Jadi tugasnya advertiser itu sebenarnya enak. Di awal dia eksperimen sampai dapat iklan yang terbaik. Nanti lama-lama kalau udah untung, udah tinggal aja. Iklannya akan terus berjalan. Yuk, kita lanjut ke fitur yang keempat yaitu iklan lapak. Nah, iklan lapak ini adalah fitur promosi toko yang dikenakan biaya Rp12 per satu kali tampil. Jadi iklan lapak ini akan muncul pada halaman awal di atas pencarian kepada buyer yang random. Terus iklan lapak ini juga akan muncul bergantian sesuai dengan kata kunci pencarian. Nah, jadi ini contohnya kayak gini ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Pas kan tuh, jadi lapak teman-teman akan muncul tepat di bawah bar pencarian dan yang muncul adalah lapak teman-teman dan beberapa barang unggulan dari lapak teman-teman sendiri. Oke, itu dia 4 fitur iklan yang bisa Anda manfaatkan. Bayangin gini, sekarang itu banyak orang yang jualan itu sekedar upload-upload aja. Mereka nggak benar-benar mendalami fitur tersebut. Padahal, kalau Anda mendalami secara benar-benar dan orang lain malas, ya udah biarkan mereka malas. Tapi Anda yang benar-benar dalami. Sehingga Anda punya strategi khusus nih, yang nggak banyak pesaingnya. Ingat, kenapa saya di sini ngajarin banyak beriklan kepada teman-teman? Karena di luar sana banyak orang yang mainnya secara gratis, dan di sini Anda bermain dengan cara yang saya ajarkan dan udah terbukti berhasil. Nah, kalau udah terbukti berhasil, berarti tingkat persaingannya kecil. Tugas Anda hanya perlu mengikuti arahan yang saya kasih, mempelajarinya lebih dalam,
Dan otomatis Anda bisa menang saingan daripada Anda bermain dengan harga yang murah-murah tersebut. Oh ya teman-teman, jadi beriklan di Bukalapak itu bisa pakai handphone, juga bisa pakai PC. Sekarang saya pengen nyontohin cara beriklan pakai handphone supaya Anda langsung bisa praktek detik ini juga. Pertama, kita buka aplikasi Bukalapak pada smartphone kita. Nih, saya tunjukin di layar. Oke. Kemudian pada tab di bawah, silakan klik akun. Kemudian pilih tab pelapak, terus Anda scroll ke bawah sampai pada bagian fitur promosi. Nah, bisa dilihat ya, ada beberapa fitur promosi. Misal kita pilih promoted push ya. Pertama kita pilih barang yang akan kita promosikan. Ya, setelah itu atur budget harian kita untuk melakukan promoted push budget harian. Nah, ini akan digunakan otomatis ketika barang akan dipromosikan. Terus untuk pengisian budget di sini, ini bisa dilakukan melalui dompet digital maupun bank transfer. Terus untuk fitur promosi lainnya nggak begitu berbeda ya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Ya sebenarnya fitur ini cukup mudah sih. Jadi tunggu apa lagi? Coba aja langsung fiturnya, tingkatkan penjualan kalian dengan fitur promosi di Bukalapak. Nah oke teman-teman, itu aja video dari saya. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, silahkan Anda langsung cek di deskripsi. Karena di deskripsi ada sebuah link. Karena di link tersebut ada program dan hadiah menarik yang bisa Anda nikmati langsung sekarang juga dari Bukalapak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Untuk menekan video berikutnya. Saya Riko Wang. Sampai jumpa.